Oke, kita lanjut. Saya cuma buat 2 slide saja. Ya, kalau kita bicara merdeka, merdeka ini tentunya begitu banyak perspektif ya terkait merdeka. Saudara sendiri pasti punya perspektif. Apa itu merdeka? Nah, tentunya pendekatan kita yang pertama secara etimologi dan terminologi. Merdeka itu kan berasal dari bahasa Sanskerta ya, maha dan ardika. Maha itu artinya besar atau unggul, ardika itu artinya makmur, sejahtera, atau merdeka atau bebas. Jadi merdeka itu secara terminologinya adalah kondisi yang sejahtera, damai, terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, itu yang namanya merdeka. Nah, pertanyaannya, kondisi Indonesia apakah kondisinya sudah damai, sudah sejahtera? Gitu. Ya, belum sepenuhnya ya. Ya kalau kita merayakan oke, perjuangan 80 tahun yang lalu, tetapi kan tidak hanya berhenti di 17 Agustus. Oke, next. Kemudian buah daripada kemerdekaan itu kalau dalam falsafah Jawa dikatakan toto titi tentrem kerto raharjo. Kondisi yang toto itu artinya dia tertata. Kenapa tertata? Ya karena ada aturan, ada hukum yang jelas. Nah gitu, jadi hukumnya itu tidak tajam ke bawah, tidak tumpul ke atas, gitu ya. Jadi tertata, aturannya jelas, regulasinya jelas. Kemudian titi itu berhati-hati, artinya mengambil keputusan juga ya harus dipertimbangkan ya. Jangan sampai terjadi yang di Pati itu ya, PD naikkan 250%, mau datang berapa ribu orang saya siap gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya saya minta maaf gitu. Tumbang ya. Kemudian tentram, ya kalau menikah itu ya sakinah, artinya dia stable ya, stabil, gitu. Kemudian kerto, makmur, raharjo, kondisinya ya kebutuhan sandang, pangan, papan tercukupi. Jadi rakyat Indonesia tidak ada yang pusing dan bingung besok mau makan ya. Nah, jadi sudah aman terkait itu. Itu buah daripada kemerdekaan yang sepertinya kita masih perjuangkan dan tertatih-tatih. Oke, lanjut, next. Nah, kemudian jangan lupa sejarah, bisa di next saja. Ya, kalau kita kembali di abad 16, ya, apa definisi kemerdekaan itu? Ya, definisi kemerdekaan itu adalah ketika misalkan kita ya sebagai rakyat itu tunduk kepada titah sang raja, itu udah merdeka namanya. Kenapa? Karena raja itu adalah representasi daripada Tuhan. Nah, itu ditulis oleh Sir Robert Filmer dalam bukunya Patriarka di abad 16. Patriarki itu sama. Jadi ternyata kalau kita bicara secara dasar pemikiran para filsuf itu tidak ada yang tidak menyentuh daripada pemahaman di kitab suci. Nah, kenapa dia mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi pemimpin raja kita itu adalah patriarka, artinya laki-laki. Laki-laki dalam konteks dulu kita diingatkan oleh Sir Robert Filmer bahwasanya manusia pertama siapa namanya? Adam ya. Oke. Adam itu manusia pertama. Kemudian manusia selanjutnya tercipta dari apanya Adam? Nah, berarti kan dari Adam semua ya, dari tulang rusuknya. Terciptalah Siti Hawa. Nah, dari Siti Hawa punya anak 2. Siapa nama anaknya? Masih ada yang ingat? Ya, Habil dan Kabil ya. Kalau di Alkitab tuh Abel dan Kain gitu. Ya, kurang lebih sama saja. Nah, ceritanya si adik ini, Kabil ini iri kepada sang kakak. Singkat cerita, mereka berseru dan akhirnya mereka berkelahi sampai terjadi pembunuhan terhadap si kakak, yaitu Habil terbunuh. Ya, kemudian bagaimana dengan Kain? Ya, Kain memang menikah, tetapi akhirnya dia memiliki anak, tetapi generasi daripada Kain dihabiskan di zamannya Nuh. Ya, artinya sudah selesai di situ. Nah, kalau si Robert Filmer mengatakan bahwasanya ya seharusnya raja itu adalah daripada keturunan Adam begitu, dari anaknya yang tertua. Tetapi kan kalau kita lihat secara silsilah
Tadi anak pertama, anak kedua wafat kan begitu. Kemudian tidak ada catatan sejarah siapa anak tertua daripada penerus itu. Si sulung itu tidak ada. Ya walaupun memang diceritakan ya kita semua ini adalah bukan lagi dari Habil dan Nabil ya, Habil dan Kabil, tetapi dari keturunan Set begitu ya. Itu yang. Nah, oleh karenanya pemahaman daripada Robert Filmer ini dibantah atau digugat oleh next. Ya, next saja oleh John Locke. Ini biar kita tahu ya. Ya. Jadi John Locke ini adalah nabi daripada faham liberal kapitalis. Ini nabinya nih. Nah, dia menggugat dalam esainya Two Treatises of Government. Ya, jadi itu ada risalah pertama, risalah kedua. Kalau risalah pertama dia menggugat tadi terkait ya tidak ada silsilah raja itu katanya. Jadi tidak berhak yang namanya raja itu memimpin, tidak ada itu. Ya, kemudian yang kedua dikatakan bahwasanya setiap individu itu bebas menentukan hidupnya. Yang pertama, bebas untuk mengelola harta bendanya, ya, kemudian bebas untuk mengatur dirinya sendiri tanpa harus meminta izin atau bergantung kepada orang lain. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara freedom ala John Locke itu ya liberty gitu ya, bebas boleh. Kalau kita bicara dunia barat itu bebas kehidupannya, tetapi batasannya adalah jangan melanggar hak-hak orang lain. Begitu. Boleh bebas gitu, tapi batasannya itu. Nah, jadi menurut John Locke, apa kemerdekaan itu? Ya bebas, freedom, liberty. Bebas yang dijamin oleh undang-undang dan hukum. Nah, akhirnya berkembang pemahaman itu, itulah yang menginspirasi lahirnya negara modern baik di Eropa, Amerika, ya, dan yang lainnya. Nah, akhirnya muncullah negara-negara modern itu. Dan ternyata dari pemahaman John Locke ini berkembanglah ya para elit, para borjuis, yang dimana kekayaan itu terkonsentrasi kepada beberapa pihak saja, itu yang disebut dengan kaum kapitalis. Nah, itulah yang digugat selanjutnya. Saya singkat-singkat saja. Nah, oleh Karl Marx ya di abad 18. Nah, jadi dia mengatakan ya negara kapitalis itu ya tidak lebih seperti komite yang mengatur urusan para borjuis. Begitu. Jadi ini namanya menindas kaum proletar, menindas kaum buruh. Ini memang betul memberikan kekayaan, kemakmuran, tetapi hanya untuk segelintir elit. Nah, itu bukan kebebasan, kata Karl Marx. Oleh karenanya, ya falsafah daripada komunis adalah sama rasa, sama rata. Ya, kalau yang tadi itu bebas, kalau ini kekuasaannya tersentral ya di kekuasaan pemerintah. Nah, oleh karenanya dalam negara komunis itu semua dibatasi. Yang ngatur siapa? Ya, yang berkuasa. Ya, kalau kita lihat ya seperti di Korut seperti sekarang ya. Dulu ada negara yang besar, negara komunis terbesar yaitu Uni Soviet. Nah, akhirnya dua ideologi atau negara yang menganut dua ideologi ini mereka berlomba dari tahun 1917. Akhirnya dalam sejarah digambarkan bahwasanya kekuasaan komunis akhirnya runtuh dengan runtuhnya Uni Soviet. Dengan waktu semalam saja itu pisah jadi 15 negara. Pecah. Akhirnya sejarah membuktikan ternyata ideologi timur kalah dengan ideologi barat. Karena ideologi barat itu menggunakan teknologi, kalau timur kan menggunakan tenaga buruh tadi, ya kalah gitu kan. Nah, terus next. Nah, kita sampai kepada zaman modern ini, memang yang berkuasa adalah sistem barat. Bahkan Tiongkok saja yang tadinya komunis ini sudah campur ya dengan liberal. Gitu. Nah, kita sampai di zaman ini dengan sistem keuangan modern. Ya, ada sistem perbankan dan hutang. Iya betul. Kalau kita bicara uang ya. Jadi dulu
orang melakukan transaksi itu bagaimana? Barter ya, dengan emas, dengan perak, dengan keong ataupun hal-hal lain yang ada nilai intrinsiknya. Kemudian di zaman modern diubah mata uangnya menjadi uang kertas tapi jaminannya emas. Jadi kalau mau cetak uang itu ada emasnya. Nah, dolar sama dengan emas. Nah, namun ternyata di tahun 1971 melalui Presiden Nixon di Amerika Serikat, standar emas itu dicabut. Jadi nyetak uang itu ya modal dengkul aja, nggak pakai standar emas. Tahu nggak uang yang kita pegang ini yang cetak siapa? Ya kan? Bukan pemerintah, tapi ada yang namanya suatu lembaga swasta yang sangat berkuasa, The Fed ya. Nah, itu Bank Sentral Amerika, itu yang mencetak dolar. Nah, sampai kita di zaman sekarang yang tadi dengan kertas, sekarang bagaimana uang tuh? Tinggal diketik saja sebenarnya. Saudara datang ke bank, minjem uang 100 juta. Apa bank ada uangnya sebenarnya? Tinggal diketik aja, catatan saudara pinjam 100 juta. Kirim ke sistem, muncul di ATM saudara, dicek di mobile banking 100 juta gitu. Nah, seperti itu. Artinya, uang yang tadi standarnya emas, akhirnya standarnya adalah fiat money ya, kepercayaan. Dan sekarang ya karena kita percaya itu berharga, itu legal, ya sudah itu kita gunakan. Artinya betul kata Harari ya, uang itu sebenarnya fiksi gitu ya. Ya, hasil imaji realitas kita bersama gitu ya. Bukan berarti itu bohong atau tidak ada, tapi ya itulah fiksi. Saudara bisa pelajari lagi. Nah, saya lebih fokus kepada hutang. Nah, ternyata hutang inilah yang menjerat negara-negara termasuk Indonesia. Tadi ada videonya krisis di tahun 98. Itu ternyata hutang luar negeri adalah alat kontrol politik dan sosial daripada negara-negara kaya, makmur seperti negara-negara di Eropa dan Amerika. Jadi itu alat kontrol politik. Nah, sehingga kita sudah diajarkan dalam agama bahwasanya berhutang itu nggak boleh ada bunganya, tapi itu ada bunganya. Dan apa yang terjadi? Saya punya catatan. Jadi Sri Mulyani mengatakan bahwasanya hutang kita ini di tahun 2025 itu sudah tembus 10.000 triliun. 2024 ya, 10.000 triliun hutang kita. Tetapi wah itu masih dalam batas ambang yang aman begitu ya. Karena katanya ya secara rasio itu masih di 40%. Karena secara undang-undang aturan internasional tidak boleh melebihi 60%. Namun faktanya banyak hutang ya kita luar negeri ini yang jatuh tempo. Ya sampai 800 triliun. Jadi kita bayar bunganya aja susah. Sehingga negara kita ini berhutang lagi untuk gali lubang, tutup lubang. Jadi kena jebakan daripada hutang. Nah, ya kalau hutang untuk yang produktif ya bagus saja ya. Sama seperti Jepang itu. Hutangnya memang lebih tinggi daripada kita 200%, tetapi dia berhutang kepada rakyatnya untuk dihutangkan lagi kepada negara-negara miskin atau berkembang ya sama seperti di Indonesia ini dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, kalau kita berhutang untuk gali lubang, tutup lubang dan untuk memenuhi proyek ambisius penguasa. Nah, lalu siapa yang akan membayar hutang-hutang itu? Ya makanya sekarang kenapa pajak tinggi dan segala macam, karena salah satu pendapatan negara adalah dari pajak. Ya. Nah, pertanyaannya kita refleksikan, apakah sudah merasa merdeka dengan penjelasan tadi? Nah, lalu ya solusinya seperti apa gitu ya? Nah, karena tadi sudah diingatkan, sudah habis waktunya, mungkin nanti kita lanjut ke sesi diskusi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.